Baik adik-adik, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi cermin cekung ya. Nah sebenarnya ini adalah kelanjutan dari video kita sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah kalau di video sebelumnya itu bayangan bersifat maya, sekarang ini bayangan bersifat nyata ya. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, silakan dicek di bagian deskripsi dari video kita kali ini. Oke ya, supaya enak ini kita baca aja soalnya bersama-sama. Bayangan nyata yang dibentuk oleh sebuah cermin cekung 3 kali lebih besar dari bendanya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa M sama dengan 3. Ya. Bila jarak fokus cermin 30 cm berarti ini F, maka jarak benda di depan cermin adalah, jadi kembali yang ditanyakan di sini adalah S gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang cermin cekung, ini di video sebelumnya ini juga sudah kita bahas. Nggak usah khawatir, ini kita akan review secara singkat ya. Ini adalah diagram dari sebuah cermin cekung. Jadi antara titik O dan titik F ini disebut ruang 1, kemudian antara F dan 2F ini disebut ruang 2, lalu 2F ke belakang ini disebut ruang 3. Kemudian di sebelah kanan dari cermin ini ruang 4 ya. Di sebelah kiri cermin ini disebut bagian depan. Sementara di sebelah kanan cermin ini disebut bagian belakang. Nah, kalau bayangan nyata itu artinya bayangan terjadi di depan cermin ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, yang membedakan dengan bayangan bersifat maya ya, tanda dari S aksen. Jadi S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. Kalau bayangannya nyata, maka nanti S aksen tandanya positif. Sementara kalau bayangan maya, maka S aksen itu bernilai negatif. Jelas ya? Oke, langsung aja ya. Di sini diketahui M sama dengan 3 kali. Nah, kita tahu rumus dari perbesaran bayangan dari cermin atau lensa sebenarnya sama ya. Jadi M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Ini harus hafal ya. Ini harus diingat-ingat. Sehingga nanti langsung saja 3 sama dengan S aksen dibagi dengan S. Kali silang ya dek ya. Jadi S aksen sama dengan 3S. Nah kalau sudah seperti ini, langsung kita bagi 2 ya. Nah, jadi S aksen itu bisa bernilai plus ya. Jadi plus 3S. Bisa juga bernilai minus ya, min 3S. Kalau positif, itu mau menunjukkan kalau bayangan bersifat nyata. Positif nyata kalau pada cermin ya. Negatif bersifat maya. Nah, jadi kalau plus itu nyata, kalau minus itu bersifat maya. Karena di soal yang diminta adalah bayangan bersifat nyata, ya, maka nanti yang kita gunakan itu yang positif. Nah, kita kembalikan ke persamaan dari cermin dan lensa. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini juga harus diingat-ingat ya. Tapi saya yakin dua rumus ini sebenarnya kalian sudah sangat familiar sekali ya, karena sudah mempelajarinya sejak SMP ini ya. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya ya dek ya. Jadi 1 dibagi dengan 30 sama dengan 1/S plus 1/3S. Nah ingat, yang kita gunakan itu yang pertama, yang bernilai positif ya, karena bayangannya bersifat nyata. Yang ini ya, bayangan nyata. Oke, seperti biasa, kita selesaikan secara matematika biasa ini ya. Berarti kita samakan penyebut S dan 3S, berarti 3S ya. 3S dibagi S sama dengan 3, 3S dibagi 3S sama dengan 1, ini 1/30. Yang bisa kita coret ya. Angka 3-nya bisa kita coret, ini berarti jadi 10 ya. Kemudian kita kali silang ya deh ya. Jadi S kali 1 sama dengan S, 3 tambah 1, 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Nah, sudah selesai. Artinya, jarak benda di depan cermin adalah 40 cm. Nah, ini untuk memperkuat konsep kita ya. Kita akan tentukan sifat bayangan secara lengkap. Ini walaupun tidak ditanyakan ya, supaya apa? Supaya konsep kita semakin kuat. Jadi di sini kalau kita mau menentukan sifat bayangan secara lengkap. Yang jelas ini bayangan bersifat nyata. Kita cek ya. Jadi benda itu terletak pada jarak 40 cm di depan cermin. Nah, kalau F-nya itu sama dengan 30, maka nanti 2F itu kan sama dengan 60 cm.
Kalau benda terletak pada jarak 40 cm, artinya benda ada di ruang 2. Nanti kalau kita gambarkan kurang lebih ada di sini. Lalu adik-adik ingat bahwa yang namanya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan berapa? Sama dengan 5. Ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kalau ruang benda itu sama dengan 2, maka ruang bayangan otomatis sama dengan 3. Ya, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Atau supaya enak, ini saya tulis ya. Jadi ruang benda kalau kita tambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi kalau benda ada di ruang 2, maka otomatis bayangan ada di ruang 3. Nah, ruang 3 seperti ini ya. Dari 2 ke 3. 2 ke 3 berarti lebih besar ya, lebih besar ruang bayangan. Artinya nanti sifat lengkapnya adalah yang pertama bayangan bersifat nyata karena terletak di depan cermin. Kalau nyata, pasti apa? Pasti terbalik. Nah, maka gambar sketsanya ini langsung saya gambar secara terbalik, ya. Kemudian, dari 2 ke 3, berarti ruang bayangannya lebih besar dibandingkan dengan ruang benda. Artinya apa? Artinya bayangannya diperbesar. Nah, ini maka tingginya saya perpanjang ya, jadi lebih panjang tinggi bayangan dibandingkan dengan tinggi benda. Nah, ini sifat lengkapnya, nyata, terbalik, dan diperbesar. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian kalau kalian suka dengan video ini, klik like ya. Lalu silakan boleh di-share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat.